Jadi ya sebelumnya Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi lihat wabarakatuh. kajian atau stand up komedi? Dua-duanya, Masya Allah. Suka datang ya tiap maksudnya jangan hanya tunggu Abi dan Bunda Mira yang ngisi baru datang. Siapapun pembicara yang ada di sini tetap datang karena pengajian yang paling bagus itu adalah pengajian terkadang tidak kita hadiri gitu loh ya. Ini Masya Allah. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Nah, Saya terpesona sama suami saya sendiri. Masya Allah, Bunda. Selamat ah. Coba intinya. Intinya bagaimana nih Bunda menghadapi saat anak muda ini yang terlalu bawa perasaan, nah menghadapi tantangan kondisi di masyarakat luas Bunda. Oke, baper ya. Kata-kata baper, saya suka bilang kayak gini, orang yang baper, orang yang gampang bad mood atau baper adalah orang yang sedang kehilangan makna syukur dalam hidupnya. Karena sebenarnya teman-teman yang kalau misalnya dalam kondisi baper, dalam kondisi dia nggak bisa apa tuh namanya, kan kalau baper ujung-ujungnya bad mood, benar nggak? Kalau udah baper ujungnya bad mood nggak? Bad mood. Teman salah ngomong kita udah kena dari kita. Teman salah ini padahal sebenarnya dia nggak niat buat ngegodain kita, cuma bercanda doang. Tapi kita langsung misalnya biasa nih, lu nih misalnya kau nih makan banyak betul, nanti macam tong sampah badan tuh. Dulu biasanya bercanda itu oke, tapi pas kita lagi nggak enak hati, lagi baper, kita langsung ngerasa, kok maksudnya apa sih ngina-ngina aku kayak gitu? Emang kau pikir kau bagus benar? Itu akan keluar statement dari mulut kita. Padahal mungkin si teman ini karena ngerasa udah biasa ngobrol begitu, tapi yang diajak bercanda lagi nggak enak hati. Ujung-ujungnya baper, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya berantem. Kalau saya dulu lebih bagus berantem sama pacar daripada berantem sama teman. Betul kan? Iya, kalau berantem sama pacar ya baikan sudah gitu. Tapi kalau sama temen tuh butuh banyak proses untuk bisa baikan. Dan biasanya agak lebih lama bermasalahnya. Karena butuh benar-benar mengalahkan egonya. Gitu loh, sama-sama merasa benar. Nah kata-kata baper benar kalau misalnya dikatakan tontonan. Saya misalnya contoh ya, saya juga senang nonton Korea gitu loh. Tapi saya suka nonton Korea tuh yang ada actionnya, ada cinta-cintanya juga. Dan efek dari saya nonton film Korea yang ada cinta-cintanya gitu ya, itu membuat saya semakin jatuh cinta sama suami saya. Masya Allah. Syukur gak terbang sepatu itu ke situ. Iya, jadi tuh ngebuat saya makin jatuh cinta, terus tidur tuh senyum-senyum, tidur tuh langsung peluk suami, alhamdulillah ada yang dipeluk ya. Langsung peluk suami gitu ya, langsung ngerasa, kan selalu beliau yang tidur duluan lebih sering. Jadi saya suka lihat ya Allah gitu. Terus nanti saya mulai tuh saya rubah dandanan suami saya suruh pakai topi lah, saya suruh pakai kaos lah, supaya kayak ala Korea. Walaupun saya nggak bisa merubah tinggi, minimal saya bisa merubah. Halo Bibi. Kadang kayak Korea, tapi kalau udah agak sini kayak Robusa. Ya kan bintang film Korea itu kan tinggi-tinggi ya. Lee Min Ho, Song Joong Ki, Kim So Man, siapa lagi? Siapa-siapa lah itu ya. Apa Unang ya kan, Eris gitu. Kan tinggi-tinggi. Nah, jadi kan kalau jadi tuh yang memang wah gila cowok atletis banget itu yang membuat saya tetap saya malah efeknya buat saya semakin mencintai suami. Tapi tadi kita yang susah ini kalau teman-teman yang mungkin belum menikah gitu, berharapnya suaminya mungkin seperti artis Korea. Karena ekspektasi terlalu tinggi, sementara diri ini belum diperbaiki. Ekspektasi terlalu tinggi, Sementara diri belum diperbaiki. Diri belum diperbaiki. Padahal kalau kita mau ekspektasi tinggi, berarti kita harus menaikkan spek diri kita sendiri. Betul. Spek kita itu harus dinaikin. Oh kita pengen punya. Ibarat kalau mau makan di warteg dengan di restoran beda dong Oh budaya. beda dong, pajak ditanggung pemenang. Begitu mungkin suami saya pengen punya istri yang ini apa namanya yang bisa jadi pembicara atau apa ya beliau harus nanggung pajaknya gitu ya, harus nanggung pajak ya yang biaya hidup istrinya agak lebih mahal gitu kan. Nah gitu juga kalau kita pengen punya suami yang mungkin secara tampang oke, secara misalnya agama oke, bacaan Qurannya bagus, saya nggak pernah kak, beneran saya nggak pernah doa minta suami ustadz.
apalagi kiai. Saya nggak pernah minta suami penghafal Quran. Saya cuma minta, ya Allah kasih aku suami yang bertanggung jawab, yang mencintaiku apa adanya, menerima segala kekuranganku. Saya lupa minta bonus tinggi waktu itu. Ya Allah, kena lagi sengaja gue. Iya kan, lupa. Tapi ternyata yang Allah kasih itu mengalahkan segala fisik. Enggak ada deh, maksudnya Kak ganteng sekalipun, tapi kalau udah nggak ngenakin perasaan mah hilang gantengnya. Betul. Mau ganteng kayak manapun, tapi kalau udah nyakitin hati, misalnya nggak kerja, pengangguran, selingkuh, main game terus, kagak kasih duit jajan, nggak megangin anak, udah oh selesai, sekian dan terima kasih. Menyala Menyala bangku. bangku. Iya, ini para laki-laki yang ada di sebelah sana ya, Masya Allah gitu loh. Jadi nggak hanya, jadi bukan sekedar tampang yang sudah dilihat. Saya minta ya Allah kasih aku suami yang menerima segala kekuranganku gitu loh. Ketika saya cuma meminta itu sama Allah, ternyata banyak banget bonus yang dikasih sama Allah. Tapi saya di dalam kondisi memperbaiki diri. Karena kamu ini kalau pengen tahu bagaimana jodohmu, ya lihat dirimu. Karena jodohmu adalah cerminan dirimu. Dan itu juga berlaku teman-teman, bukan hanya kawan-kawan yang belum nikah, yang sudah menjalin rumah tangga juga, Ya. belum ada kata terlambat kan Bunda? Belum. Artinya, waduh berarti saya udah salah setting down. Kalau gitu saya ganti produk baru. Nah juga kayak gitu. Enggak, ya kan, merapikan itu jauh lebih baik ketimbang antum memulai sesuatu yang baru yang belum jelas masa depannya. Ya. Artinya yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita berharap pasangan kita itu nilainya A, maka kita dulu yang harus dapat A. Ketika saya mau beli berlian, maka saya dulu yang harus punya uangnya. Bukan dapat berlian baru cari uang. Nyambung enggak? Nah, kesalahan dalam konsep pasangan adalah kita selalu, itulah namanya ya apa ya, kalau bahasa orang kampung, bahasa Melayu kita, kata mama saya dulu tuh, kau nih beli tai jual emas. Nah, jelek-jelek kan bahasanya. Kita tidak akan mungkin dapatkan lebih kalau kita sendiri tidak lebih. Analogi gitu ya. Kawan-kawan tidak akan mungkin makan di restoran mewah kalau antum tidak siapkan duitnya. Kawan-kawan tidak mungkin bisa beli emas kalau antum tidak siapkan tabungannya. Begitulah dia. Siapkan dulu, nanti tinggal milih emas yang mana, cincin yang mana, berlian mana yang mau dipilih. Jadi apa yang Bunda sampaikan tadi itu juga berlaku bukan hanya yang akan menikah nanti, juga berlaku yang sudah berumah tangga. Iya. Jadi tadi ya kita sambung. Nah, apa yang membuat tadi teman-teman baper? Karena tadi teman-teman berharap segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan maunya kita. Coba tanya Anda. Iya kan? Apalah segala sesuatu tuh apa yang kita inginkan berbeda dengan yang kenyataannya. Pinter. Oke, Masya Allah. Teori udah bagus. Yang kedua, apa lagi? Hanya tentang arti ini bukan hanya tentang cinta ya, tapi tentang banyak hal. Pak, mic-nya Pak. Kenapa apa yang kita harapkan itu, apa yang kita doakan bahkan berbeda dengan apa yang terwujud dengan kenyataannya? Apa kira-kira? Yuk belajar mikir. Oke, Apa kakak. itu Kak? Tuh, apa Bunda? Oke, karena Allah tahu apa yang Sedikit mau hamba. Sedikit lagi dia tepat. Ayo, Oke, kakak. tadi sama. Oke, sama. Yang Oke. betul jawabannya dapat hadiah. Oke, Oke. sikit lagi. Coba jawab pakai jawaban simpel ya. Kenapa yang terjadi dalam kehidupan itu selalu tak sesuai dengan kenyataannya? Oke, udah mirip. Salah, rencana Karena- Allah. Karena rencana kita lebih baik daripada rencana Allah. Itu boleh jadi quote malam hari ini. Ada yang Rencana- putih enggak? Rencana kita. Tak apa-apa, bagus lah. Kan namanya Rinso, belajar. Pasti ada noda. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Kenapa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terkadang tidak sesuai dengan maunya kita? Karena kita bukan Tuhan. Tuhannya. Karena kita bukan Tuhan.
Kalau Betul kita lah. Tuhan ya kita ngatur Kita sesuai dengan maunya ngatur. kita. Yang terjadi di dunia kan sesuai dengan maunya Allah. Bukan maunya kita. Bukan Itu dulu maunya kita. konsepnya. Kenapa sih orang sering kecewa ketika apa yang dia doakan? Bunda Mira, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah baca Quran. Saya bahkan kayak film kemarin tuh, film apa yang udah nonton dah? Ipar adalah maut. Bukan. Ih, pernah mau pula. Nah. Bukan, yang dia jadi, mohon maaf jadi PSK ujung itu. Oh itu Izinkan aku berdosa. izinkan aku bertobat. Izinkan aku berdosa. Tandanya yang diingat tuh izinkan aku bertobat. Oke, Nah. izinkan aku berdosa. Terkadang itu menyerang banyak para ahwat-ahwat soleha yang lagi semangat ngejar Allah, lagi hijrah. Saya banyak melihat ahwat-ahwat yang futur, terutama bukan tentang masalah materi, tapi tentang urusan hati, Bunda. Enggak, jadi gini sebenarnya Bi. Hmm. Perempuan itu dia akan siap untuk berjuang demi orang yang dicintainya. Hmm. Meskipun mungkin suaminya belum bekerja, dia akan siap bisa membantu jualan ke usaha ke apapun itu untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Dia akan siap merendahkan hati dan dirinya hanya untuk mungkin minta orang tuanya untuk bantu kasih pekerjaan buat suaminya. Hmm. Dia akan siap pasang badan ketika suaminya mungkin dihina, dicaci dan dimaki. Wanita itu siap. Dan wanita itu lebih kuat daripada laki-laki untuk hal-hal begitu. Betul Tapi ya? Betul ya? Pernah ada yang begitu ya? Sampai antum korbankan apapun pokoknya Oh buat iya. sang Arjuna gitu ya? Iya. Tapi jangan pernah duakan cintanya. Masya Allah. Maka dia akan jadi makhluk paling beringas di dunia ini. Dia akan keluar hilang logikanya ya? Iya. Dia nggak akan peduli dengan apapun seperti itu. Jadi perempuan itu kuat. Tapi kalau udah bicara masalah hati, hatinya diduakan atau disakiti, itu yang akan membuat perempuan itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya, lemah selemah-lemahnya. Nah itu kan normatifnya. Apakah itu harus kita turutkan? Enggak sih, cuman ya pasti Normalnya begitu kan? iya, 1 atau 2 bulan Kebanyakan. di awal tuh wajar gitu, masih lemah, masih belum bisa move on. Tapi ya kayak saya waktu ditinggal kawin ya dia nikah tanggal 10 September, kita kenal 10 Oktober ya Bi. Udah langsung kenal langsung. Jadi tipe yang nggak mau lama-lama berada di kondisi nggak nyaman gitu loh. Sebisa mungkin cepat move on. Ngapain sih ngenang-ngenang orang yang udah nggak peduli sama kita? Itu dia bukan untuk kita, bukan untukku kan? Iya, dia bukan ditakdirkan untuk kita. Ngapain kita kenang-kenang terus gitu loh? Iya kan? Tapi sekarang kita bisa kasih pantun. Pohon selasi daunnya rindang, letak tumbuhnya di pinggir sawah. Nah, orang melihat, ketika mantan-mantan kami melihat kami, cuma bisa mengatakan, Bu, buah hati kekasih orang, hamba menumpang melihat saja. Ini sudah kekasih orang, ini sudah kekasih orang. Jadi yang mantan-mantan kita cuma bisa ngeliat kita. Dulu kita menangis dibuat mereka. Tapi mereka bukan untuk kita. Terus kita harus paksa gitu. Itu yang membuat kita baper. Itu yang membuat anak-anak, Gen Z atau apapun, cuman tadi pengaplikasian bapernya yang terkadang terlalu over. Karena dia lupa bahwa dia harus kembalikan segala sesuatu yang terjadi itu, ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Ketika kita sadar di posisi itu, maka kita nggak akan maksa, maka kita nggak akan baper. Karena tadi bukan maunya kita, dan harus dipahami bahwa konsep maunya Allah itu pasti yang terbaik. Maunya kita. Mungkin kalau saya menikah dengan yang dulu, saya belum tentu duduk di panggung ini bicara sebagai seorang pendakwah, entrepreneur, atau apapun sekarang posisi saya di mata kakak-kakak. Bisa jadi saya cuma jadi seorang istri pengusaha yang ada di kota Medan sana. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun suami saya mungkin menikah dengan yang dulu, mungkin beda juga. Belum tentu di posisi sekarang. Intinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya supaya kita nggak baper, pahami bahwa itu adalah maunya Allah. Jadi begitu kita paham, oh oke, baik, aku jatuh, aku terlentang, aku terlungkup, aku disakiti, aku dihina, aku dicaci, aku dimaki, aku disepelekan, aku nggak dianggap, aku diapain aja, ini maunya Allah. Dan satu hal yang harus kakak-kakak pahami, ketika kita punya masalah, lagi baper nih kan, kita lagi punya masalah, dan Allah nggak beres-beresin masalah kita meskipun kita sudah berdoa,
meskipun kita sudah memohon dalam tahajud kita, meskipun kita sudah meminta dalam duha kita di sepertiga malam, tapi Allah belum angkat masalah kita, belum bereskan masalah kita, bukan karena Allah tidak mau bereskan, tapi karena Allah ingin mencetak kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena kita kuat dengan masalah, kita mampu. Allah mungkin gak kasih hadiah dengan masalah yang cepat selesai. Tapi Allah kasih kita dengan kekuatan. Dia berikan kita Jadi kekuatan ketika untuk mampu melewati. doa kita belum dikabulkan Allah, Ya. tandanya Allah sedang melatih kita. Untuk menjadi Untuk seseorang lebih- yang lebih kuat. Kayak kita ngelatih anak berenang tuh ya. Kalau dekat berarti kan cuma di situ aja jarak kemampuannya. Ya. Tapi begitu kita mundur-mundur, kita sedang melatih otot dia untuk bisa jauh lebih kuat lagi. Oke. Itu dia. Dan kan kalau misalnya orang nge-gym, orang olahraga itu kan berproses ya. Ya. Iya kan ada dari, dimulai dari beratnya yang 2 kilo. Naik ke 3 kilo, naik ke 5 kilo. Kan kita ngelewati tuh prosesnya sampai akhirnya mampu ngangkat ke 15 kilo. Ketika kita sudah mampu ngangkat 15 kilo, kira-kira kalau ngangkat beban yang 5 kilo gimana rasanya? Santai aja gitu loh. Ketika kita sudah melewati proses yang mungkin sakit banget, terus kita tiba-tiba harus ngelewati cuma sekedar dompet hilang, kita ya udah dompet hilang, insya Allah nanti diganti Allah Kak dengan yang terbaik. Kita akan ngerasa seperti itu, gitu loh. Tapi pahami konsepnya bahwa ketika kita berdoa kepada Allah dan Allah belum jawab doa kita dengan masalah yang Allah selesaikan, satu, karena Allah ingin mencetak kita menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan pribadi yang baperan. Gitu, oke?